Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan mendengarkan kembali di audiobook novel yang berjudul Pelangi Berselimut Awan, buah karya dari Kolom Langit. Episode ke-18, Menyusul. Selamat mendengarkan. Ini ya rumahnya. Mobil milik Awan berhenti dengan gagah di depan sebuah rumah sederhana. Beberapa kali Awan melirik ponsel demi memastikan tidak mendatangi alamat yang salah. Pandangannya berkeliling ke sekitar. Rumah orang tua Pelangi berlokasi di sebuah perumahan yang cukup padat dengan dinding menyatu antara rumah satu dengan rumah lainnya. Awan pun melihat kondisi jalan. Ia yakin mobil lain tak akan muat untuk melintas karena ukuran gang yang cukup sempit membuat mobil besarnya memakan lebih dari separuh badan jalan. Alhasil, Awan harus memarkir mobil di sebuah lahan kosong tak jauh dari rumah sang mertua dan berjalan kaki untuk pulang. Sepanjang menuju rumah, Awan harus merasa risih dengan tatapan beberapa tetangga yang mengarah kepadanya. Pernikahan Pelangi memang sempat menjadi bahan perbincangan hangat para tetangga setelah dikabarkan ditinggal sang suami di malam resepsi. Pria itu mengetuk pintu rumah dan menunggu beberapa saat, hingga terbuka diikuti dengan kemunculan Zidan di sana. Awan dapat melihat sepasang mata hitam Zidan menyeratkan ketidaksukaan sesaat setelah membuka pintu. Assalamualaikum, ucap Zidan setelah hampir 1 menit menunggu kakak iparnya yang tak kunjung memberi salam. Awan tersadar. Waalaikumsalam. Pandangannya langsung menerobos masuk melalui celah yang tersisa dari tubuh Zidan yang berdiri kokoh di ambang pintu untuk mencari keberadaan istrinya. Kak Pelangi di dalam. Awan melirik Zidan dengan kedua alis yang saling bertaut. Gue juga tahu, makanya gue kesini. Zidan menggeser tubuhnya demi mempersilahkan sang kakak ipar untuk masuk ke rumah. Wajahnya yang datar tanpa senyum benar-benar disadari oleh Awan. Siapa yang datang, nak? Tanya ayah Ahmad yang tengah duduk di ruang keluarga bersama ibu Humairah. Mantu ayah. Dahi ayah Ahmad sempat berkerut mendengar nada bicara putranya yang tak biasa. Namun mengetahui siapa yang datang tentu membuatnya senang. Ini adalah pertama kali Awan berkunjung ke rumahnya. Senyum terulas tipis di bibir Awan kala tatapannya tertuju kepada seorang pria paruh baya dengan sarung dan peci yang langsung berdiri menyambut kedatangannya. Awan menyalami kedua mertua dan mencium punggung tangan. Assalamualaikum ayah, ibu. Waalaikumsalam, nak. Balas ayah Ahmad dengan menepuk bahu menantunya. Jika Zidan menyambut Awan dengan ketus, lain halnya dengan ayah Ahmad dan ibu Humairah. Awan sempat mengira ayah Ahmad ataupun ibu Humairah akan menegur atau bahkan memarahinya. Kelakuan tidak sopannya yang menghilang di resepsi pernikahan. Selain itu, Zidan mungkin sudah mengadukan dirinya yang merupakan seorang pemabuk. Tetapi, jauh di luar perkiraan, mereka malah bersikap sangat ramah dan begitu hangat. Hampir 10 menit Awan duduk menemani sang mertua mengobrol, namun Pelangi tak kunjung terlihat. Ibu, Pelangi mana ya? Akhirnya Awan memberanikan diri bertanya. Pelangi di dapur, nak. Sedang membuat minuman. Belum 1 menit Awan menanyakan keberadaan istrinya, Pelangi sudah muncul dari arah dapur dengan membawa nampan di tangannya. Secangkir teh ia geser ke hadapan sang suami. Keduanya saling tatap satu sama lain, dan kemudian sama-sama menunduk malu, layaknya sepasang kekasih yang baru bertemu. Diminum, nak Awan. Jangan malu-malu. Ini kan rumah kamu juga. Iya, Bu. Pelangi kemudian duduk di samping ibu, membuat sang ibu mengusap bahu putrinya. Nak, suami kamu kan ada di sini. Kamu duduk di sampingnya dan layani dia. Pelangi menunduk malu. Meskipun Awan adalah suaminya, namun belum pernah sebelumnya ia terlihat dekat dengan laki-laki lain di hadapan keluarganya. Pelangi pun duduk di sisi Awan, memotong kue brownies dan menggeser ke hadapan suaminya. Diminum, Mas. Ucapnya sedikit gugup. Itu kue, Kak. Masa diminum? Celetuk Zidan.
Awan pasti sudah menyemburkan tawa jika tidak sedang dalam posisi terintimidasi oleh Zidan. Sikap malu-malu pelangi terasa sangat lucu dan menggemaskan. Satu hal yang Awan temukan dalam keluarga istrinya yang hampir tak pernah ia lihat di dalam keluarganya. Kasih sayang di antara mereka terlihat begitu nyata dan tulus satu sama lain. Mereka saling memberi bahagia dalam kesederhanaan. Awan tak lagi heran jika pelangi memiliki sikap dan hati yang sangat lembut. Sudah masuk waktu sholat Isya. Semua sedang bersiap. Di rumah sederhana itu ada sebuah ruangan kecil yang dijadikan musola agar mereka dapat sholat berjamaah. Ibu Humairah dan pelangi sudah menggunakan mukena duduk di bagian belakang. Sementara ayah Ahmad lebih dulu berada di saf depan. Hanya Awan dan Zidan yang belum tampak di sana. Awan masih mematung di tempat wudhu dengan celana bahan sudah digulung hingga lutut, dan ujung kemeja terlipat hingga batas sikut. Ia sedang berusaha mengingat urutan wudhu, mulai dari mencuci tangan hingga kaki. Awan bahkan sudah lupa kapan terakhir kalinya melakukannya. Zidan berdecak dalam hati melihat kakak iparnya. Kasihan Kak Pelangi. Laki-laki yang menjadi imam dalam kehidupannya bahkan lupa cara berwudu. Zidan maju dan berdiri di samping Awan. Ada sebuah kisah tentang orang yang tidak pernah sholat. Suatu hari dia ke masjid. Safnya paling depan, lebih depan daripada imam. Kenapa? Karena dia datang ke masjid untuk pertama kalinya bukan untuk sholat, tapi sebagai jenazah yang akan disolatkan. Hidup di dunia itu singkat, hanya antara menunggu waktu sholat dan menunggu waktu disolatkan. Awan terdiam. Kak Awan sudah berapa lama tidak sholat, sampai lupa cara berwudu. Jangan hanya menunggu waktu disolatkan. Awan menyipitkan matanya. Lo nyumpahin gue mati. Gerutu Awan dalam hati. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah kata yang dah berucapkan. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.